Halo sahabat portalku, ketemu lagi di channel kami Transportal Vedante 1010. Kali ini kita menelusuri atraksi orang ngeleak. Like, share, and subscribe. Suksma, ilmu baru. Telah datang sahabat. Atraksi leak. Dalam dunia perleakan, konon juga mengenal atraksi semacam unjuk kebolehan di antara para nenek kun leaka. Dalam atraksi ini para leak akan unjuk kebolehan dari berbagai tingkatan, seperti perguruan silat. Mereka mengadakan perang-perangan, antaksi di udara dan berbagai macam unjuk kebolehan lainnya. Mungkin semacam poal alias pekan olahraga antara leak. Atraksi para leak konon diadakan di beberapa tempat dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Biasanya diadakan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada malam KALOPAKSO, yaitu sehari menjelang tumpek wayang. Pada malam ini biasanya para leak mengadakan sangkep dan pesta-pesta. Dalam pesta inilah bisanya dilakukan atraksi unjuk kebolehan dari berbagai tingkat. Konon para leak sangat senang dan antusias mengisi acara tersebut. Lalu kelu dapat dilihat oleh orang awam dengan mata telanjang. Bagaimanakah wujudnya? Tanda tanya. Tanda tanya. Poal semacam ini biasanya dapat dilihat hanyalah berupa endi, atau semacam bola api yang penuh warna. Langit seakan meriah mirip pesta kembang api. Bedanya endi di sini terbang ke angkasa menukik dan bisa berbenturan dengan endi lainnya. Biasanya unjuk kebolehan semacam ini SPT mengadu kesaktian antar el. Dokter berbagai desa. Sabuk pangleakan. Apakah ngeleak bisa dipelajari secara instan? Tanda tanya. Tanda tanya. Apakah ngeleak bisa dilakukan dengan serana tertentu? Tanda tanya. Tanda tanya. Apakah bisa ngeleak dapat tanpa disadari? Tanda tanya. Tanda tanya. Pertanyaan ini sering menjadi pembicaraan di masyarakat. Ada yang mempercayai itu bisa dilakukan dengan salah satu serana berupa sabuk pengeleakan. Lalu apa itu sabuk pengeleakan? Tanda tanya. Tanda tanya. Baru-baru ini teman memiliki sabuk terbungkus dokter kain POLENG panjangnya sekitar 45 cm berupa ruas 7 buntilan plus pengikatnya panjangnya sekitar 1 meter. Cara penggunaannya diikatkan di pinggang. Tiap kajeng klion dan sabuk tersebut harus diritualkan dengan memakai sambelehan ayam hitam semululung, anak ayam yang berbulu hitam. Bila mana sabuk itu dipakai malam, dia seakan tidur nyenyak dan melayang mimpi indah pergi ke tempat-tempat yang pemandangannya indah. Terkadang ketemu makhluk-makhluk seram namun di tempat yang indah. Sering juga dia ketemu sama orang-orang yang dia tidak kenal, namun sok akrab. Begitu juga sering ketemu sama orang tertentu kesehariannya dicurigai bisa ngeleak. Suatu ketika dia pergi keluar daerah, masih di Bali. Sabuk tersebut dipakai. Ada bangkai anjing dilihatnya SPT buah nangka yang sedang masak. Begitu sabuk dilepas dia muntah-muntah. Sabuk tersebut lama tidak dipakai karena takut akan kejadian-kejadian yang dia alami. Akhirnya dia sarankan sabuk tersebut dipralina, dibakar dan dianyut ke laut. Sesabukan adalah suatu benda yang dibuat dokter bahan tertentu dan degen rerajahan tertentu lalu diisi pengurip alias dipasupati agar memurti sesuai degen kegunaan dan kebutuhan seseorang. Sesungguhnya sabuk pengeleakan itu sering menjadi salah kaprah di masyarakat, sebab sabuk pengeleakan itu sebenarnya tidak ada. Hal semacam itu adalah sabuk yang khusus untuk keperluan tertentu yang dapat mengarah kepada NERANGJANA atau semacam AJI UGIG. Siat peteng. Apakah siat peteng identik dengan adu ilmu atau semacam perang tanding? Tanda tanya. Siat peteng atau perang ilmu dalam hal ini tidak sama dengan perang tanding yang dapat disaksikan dengan mata telanjang, atau diadakan SPT adu ilmu kanuragan semacam ilmu bela diri. Dalam siat peteng ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti dengan akal sehat, namun lebih menekankan kemampuan spiritual dokter kalangan tertentu. Lalu dapatkah siat peteng dibuktikan secara nyata? Saya mencoba mengadakan pendekatan dan ngobrol-ngobrol dengan mereka yang mengetahui fenomena ini, termasuk juga dokter mereka yang pernah melakukan siat peteng. Siapa saja yang melakukan siat peteng?
Siat peteng dapat dilakukan oleh mereka yang mempelajari ilmu kebatinan dan juga oleh mereka yang melik yang karena kelahirannya atau karmanya. Dan konon orang yang melik bisa tanpa disadari bisa melakukan siat peteng tanpa mereka belajar ilmu kebatinan. Contoh SPT ini ada banyak di masyarakat. Hal ini dialami oleh paman saya, di mana suatu malam dia bermimpi mengadu ilmu atau siat peteng degen seseorang di suatu arena yang dia tidak tahu tempat itu ada di mana. Dalam siat tersebut paman saya menang dan dapat membunuh lawannya. Namun dia kena pukul di kepalanya sampai luka parah. Dan semenjak itu paman saya mengidap sakit kepala dan tidak bisa sembuh walau sudah berobat di dokter. Sakit ini dia bawa sampai meninggal. Dalam siat peteng, pesertanya sangat menjunjung aturan permainan, dan bahkan musuh yang dikalahkan sampai mati. Dalam dunia nyata mereka meninggal si pemenang sampai melayat dan mendoakan agar musuh yang telah dibunuh tersebut mendapat tempat yang layak sesuai karmanya. Dalam siat peteng, juga ada wasit, dan ada dokter. Wasit ini mengatur dan mengawasi siat agar tidak ada kecurangan. Serta dokter ini menjadi tim medis yang memberikan pertolongan bila peserta mengalami luka-luka. Lalu bagaimana kalau mengalami kekalahan, apakah bisa minta tempo agar tidak mati seketika? Tanda tanya. Tanda tanya. Ternyata bila mengalami kekalahan peserta bisa minta tempo. Contohnya menunggu bila anaknya paling kecil sudah dewasa, atau bila membangun rumah permanen. Si pernah ngobrol dengan orang yang melakoni siat peteng, dan kalah lalu minta tempo sampai anaknya yang paling kecil menikah. Dia bercerita bila anaknya yang paling kecil sudah menikah, maka dia akan mati. Dan benar 3 hari setelah anaknya yang paling kecil menikah dia meninggal dunia. My name is Romeo. Romeo, yes. So Romeo and Juliet. Oh my God. Okay, honeymoon, yeah, honeymoon. Honeymoon, yes. Where honeymoon? Honeymoon go to Bali, okay? Bali, yes. Oh, okay, I'll take you, my God. You shall not anything, you shall not. Ada semati. Very tired. Okay, ladies and gentlemen, my name is Mr. Gundolan. I am big power, I am super power, I am assistant king. I am big power. 9, yeah, 10, 11, 21, 22, 100, 101. Do you need transport? You need transport. Transport, yes, you don't understand. No. Taxi, you know. Oh, taxi, where you taxi this? Oh, taxi classic. Yes. Okay. Hamad go to Jarasana ceremony. Okay. Hamad you want? Cheap price for you, so okay. Cheap price. 25%. Okay, special for you. Okay. I'm sorry. I want translate. That's not so good, you know. You not me so. Nang want kill King Jarasana. Okay, no problem. Prepare with tell King Jarasana. Kill me like
problem 3. Back. No problem 4. No problem. Bye-bye.